Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenankan saya untuk mempresentasikan sidang terbuka saya dengan disertasi yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Berwawasan Green Marketing terhadap Brand Image serta implikasinya pada purchase intention perusahaan makanan dan minuman food and beverage di Indonesia. Bersama dengan saya Rian Johan Semiring dengan NIM 186637007 dengan promotor Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE dan co-promotor Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisna MM. Untuk di pendahuluan latar belakang, adanya fenomena perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian atau minat pembelian yang terjadi pada masyarakat adalah tentang isu pemanasan global yang terjadi akibat pencemaran udara dan lingkungan hidup ataupun produk-produk food and beverage, makanan dan minuman yang tidak ramah lingkungan. Bisa dilihat di sini adalah grafik dari jumlah perusahaan industri besar kategori makanan dan minuman tahun 2000 sampai 2015, di mana tren dari jumlah perusahaan makanan dan minuman di kategori industri besar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah perusahaan industri makanan dan minuman hanya sebesar 4.661 usaha dan meningkat menjadi 6.875 usaha di tahun 2015. Berikut ini adalah 17 besar brand yang paling banyak dibeli berdasarkan data di seluruh dunia tahun 2018, di mana brand nomor 1 adalah Coca-Cola dengan penetrasi pasar 41,3%. Dan di sini juga ada grup untuk Indomie ya, dari dalam negeri itu dengan penetrasi pasar 4,7%, itu di nomor 8. Untuk identifikasi masalah pada penelitian ini, pertama adalah masalah kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun. Lalu penerapan green marketing belum dilaksanakan dengan maksimal. Lalu strategi green marketing mix yang dilakukan perusahaan masih kurang maksimal. Lalu masih banyak konsumen yang belum mengetahui dan memahami produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan. Lalu kemasan produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan masih kurang, adanya perbedaan dengan kemasan produk biasa. Lalu harga yang ditawarkan untuk produk ramah lingkungan masih lebih tinggi dibanding produk konvensional. Lalu harga yang ditawarkan untuk produk ramah lingkungan masih belum sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Lalu promosi yang dilaksanakan belum maksimal dalam menginformasikan produk ramah lingkungan. Lalu promosi yang dilakukan juga masih kurang maksimal dalam mengeksploitasi pentingnya menjaga lingkungan. Distribusi yang dilakukan juga masih kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Lalu citra merek atau brand image perusahaan yang melakukan green marketing belum banyak diketahui oleh konsumen. Lalu citra merek untuk produk ramah lingkungan belum tertanam kuat di benak konsumen. Lalu masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Lalu berikutnya masih banyak konsumen yang kurang berminat melakukan pembelian terhadap produk ramah lingkungan. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini mempertimbangkan agar dalam penelitian ini lebih fokus, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah green product, green price, green distribution, green promotion, brand image, dan purchase intention. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverage, yaitu PT Nestle Indonesia, PT Indofood Tbk Sukses Member Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kelima, apakah terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang keenam, apakah terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage Indonesia? Lalu yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang ke-10, apakah terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Lalu yang 11, apakah terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia? Tujuan penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengungkapkan. Pertama, pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kedua, pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ketiga, pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang keempat, pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kelima, pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang keenam, pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ketujuh, pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kedelapan, pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang kesembilan, pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ke-10, pengaruh brand image pada purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Lalu yang ke-11, pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk kegunaan teoritis. Pertama adalah sebagai saran dalam penerapan ilmu manajemen pemasaran dan menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam hal bauran pemasaran berwawasan green marketing terhadap brand image serta implikasinya pada purchase intention. Yang kedua, sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya, khususnya yang berminat menindaklanjuti penelitian ini dengan harapan mampu melakukan suatu perbaikan dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk kegunaan praktis, yang pertama adalah sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan perusahaan food and beverage dalam rangka meningkatkan minat beli konsumen. Lalu yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan lain yang memiliki permasalahan yang sama di bidang manajemen pemasaran. Untuk tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, green product, lalu kedua, green price, lalu yang ketiga, green distribution, lalu yang keempat, green promotion, yang kelima, brand image, serta purchase intention. Untuk kerangka pemikiran dan hipotesis, dalam penelitian ini digunakan ada 6 variabel dan 11 hipotesis, yang dimana ada 4 variabel independen, yaitu green product, green price, green distribution, dan green promotion, serta 2 variabel dependen, yaitu brand image dan purchase intention, di mana brand image berlaku sebagai variabel mediasi atau intervening. Untuk hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Yang hipotesis kedua, terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ketiga, terdapat pengaruh green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Yang keempat, terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Yang hipotesis kelima, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ke-6, terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ke-7, terdapat pengaruh green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ke-8, terdapat pengaruh green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ke-9, terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa ke-10, terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Hipotesa 11, terdapat pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Untuk metode penelitian dalam penelitian ini, desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verikatif, di mana penelitian ini dimaksudkan untuk membangun suatu gambaran sesungguhnya terhadap suatu fenomena yang berada dalam konteks penelitiannya. Dengan penelitian deskriptif ini akan dikumpulkan berbagai informasi dalam rangka pengujian hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian. Penelitian verikatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel green product, green price, green distribution, green promotion, brand image, dan purchase intention. Lalu operasional dalam pengumpulan variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel bebas independen, yaitu green product, green price, green promotion, dan green distribution, dan variabel terikat dependen, yaitu brand image dan purchase intention. Jadi masing-masing variabel diukur dalam skala Likert yang diatur berdasarkan skala 5 atau skala Likert yang diimplementasikan
dalam 5 opsi, yaitu sangat setuju memiliki skor 5, setuju skor 4, kurang setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju memiliki skor 1. Dalam analisa SEM, untuk menganalisis pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion terhadap brand image serta implikasinya pada purchase intention perusahaan food and beverage dilakukan dengan menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Model. Analisis SEM secara sekuen dibagi dalam 7 langkah, yaitu pertama, pengembangan model berbasis teori, lalu menyusun diagram jalur, lalu mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural, lalu memilih matrik input untuk analisa data, lalu menilai identifikasi model, lalu mengevaluasi model, dan terakhir menginterpretasi terhadap model. Berikut adalah tabel kriteria pengujian hipotesis. Jadi hipotesis pertama, jika terdapat pengaruh green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage Indonesia, jika diterima hipotesis, nilainya jika T-value-nya lebih besar dari 1,96 atau probabilitas P-nya lebih kecil dari 0,05. Berlaku juga untuk hipotesis kedua, terdapat pengaruh green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage Indonesia. Lalu juga terdapat pengaruh green distribution untuk hipotesis ketiga terhadap brand image pada perusahaan food and beverage Indonesia. Lalu juga berlaku untuk hipotesa keempat, terdapat pengaruh green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage Indonesia. Hipotesa ini akan diterima jika nilai T-value-nya lebih besar dari 1,96 atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Dan untuk hipotesa kelima, secara simultan, jika terdapat pengaruh green product, green price, green promotion, dan green distribution secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage Indonesia, itu hipotesa diterima jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Lalu untuk hipotesa keenam, terdapat pengaruh green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage Indonesia, itu juga sama jika nilai T-value-nya lebih besar dari 1,96 atau probabilitas P-nya lebih kecil dari 0,05. Berlaku juga untuk hipotesa ke-7 untuk pengaruh green price terhadap purchase intention. Lalu juga untuk hipotesa ke-8, pengaruh green distribution terhadap purchase intention. Lalu untuk hipotesa ke-9, terdapat pengaruh green promotion terhadap purchase intention. Lalu juga berlaku untuk hipotesa ke-10 jika terdapat pengaruh brand image terhadap purchase intention. Ini hipotesa ini bisa diterima jika nilai T-value-nya lebih besar dari 1,96 atau probabilitas P-nya lebih kecil dari 0,05. Untuk hipotesa ke-11, jika terdapat pengaruh green product, green price, green promotion, dan green distribution dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage Indonesia, itu jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jadi ini adalah untuk tabel kriteria pengujian hipotesis. Nah, di sini adalah untuk hasil penelitian dan pembahasan standardized-nya. Dari hasil pengolahan data ini diperoleh ada 2 persamaan struktural, yaitu untuk brand image itu sama dengan 0,11 produk ditambah 0,30 price ditambah 0,22 distribution dan ditambah 0,38 promotion dengan error varian 0,14 dan nilai R kuadratnya 0,86. Untuk persamaan struktural kedua, untuk purchase intention sama dengan 0,44 brand ditambah 0,18 produk ditambah 0,13 price ditambah 0,10 distribution ditambah 0,22 promotion dengan error varian 0,0053 dengan nilai R kuadrat 0,99. Nah, ini sini kita bisa lihat di mana ada dimensi dan indikator dalam penelitian ini di setiap variabel dengan persamaan struktural yang sama. Ini jika kita lihat dari hasil pengukuran untuk nilai T-value-nya. Di dalam ringkasan hasil penelitian, jadi untuk hipotesa pertama, jalur untuk path produk terhadap brand image itu koefisien jalur nilai R kuadratnya dari 0,11 dengan nilai T-value-nya 2,14, maka hipotesa diterima. Lalu untuk hipotesa kedua, green price terhadap brand image itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,30, lalu nilai T-value-nya 5,62, maka hipotesa kedua diterima.
Lalu untuk hipotesa ketiga, green distribution terhadap brand image itu nilai koefisien jalurnya 0,22, lalu nilai T value-nya 3,25, maka hipotesa ketiga diterima. Lalu hipotesa keempat, promotion terhadap brand image itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,38, nilai T value-nya 5,08, maka hipotesa keempat diterima. Lalu untuk hipotesa kelima, di mana terjadi bersama-sama simultan pengaruh dari green product, green price, green distribution, green promotion secara simultan terhadap brand image, itu nilai koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,86 dengan nilai F value 7,12, maka hipotesa kelima diterima. Untuk hipotesa keenam, green product terhadap purchase intention dengan koefisien jalur R kuadrat 0,18, nilai T value-nya 5,22, maka hipotesa keenam diterima. Untuk green price terhadap purchase intention, koefisien jalur R kuadratnya itu 0,13 dengan T value-nya 3,44, maka hipotesa ketujuh diterima. Untuk hipotesa ke-8, green distribution terhadap purchase intention itu nilai R kuadratnya atau koefisien jalurnya 0,10, nilai T value-nya 2,17, maka hipotesa ke-8 diterima. Untuk hipotesa ke-9, green promotion terhadap purchase intention dengan nilai koefisien jalur R kuadrat 0,22 dengan nilai T value 3,86, maka hipotesa ke-9 diterima. Untuk hipotesa ke-10, di mana brand image terhadap purchase intention itu nilai koefisien jalur R kuadratnya 0,44 dan nilai T value-nya 6,91, maka hipotesa ke-10 diterima. Untuk hipotesa ke-11, secara bersama-sama pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image terhadap purchase intention dengan nilai koefisien jalur R kuadrat itu adalah 0,99 dengan nilai F value-nya 2,59, maka hipotesa ke-11 diterima. Di sini kita bisa lihat pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk pengaruh green product terhadap purchase intention, pengaruh langsungnya itu adalah nilainya 0,18 kuadrat dengan hasilnya 0,03. Lalu pengaruh tidak langsungnya melalui brand image itu 0,11 dikali 0,44 hasilnya 0,05. Terlihat di sini adalah nilai pengaruh langsung itu lebih kecil daripada tidak langsung yang didominasi oleh brand image. Lalu untuk pengaruh green price terhadap purchase intention, pengaruh langsungnya itu nilainya 0,13 kuadrat sama dengan 0,02. Lalu pengaruh tidak langsung yang melalui brand image itu 0,30 dikali 0,44 adalah sama dengan 0,13. Di sini terlihat jelas bahwa nilai langsung, pengaruh langsung itu lebih kecil daripada tidak langsung yang didominasi oleh brand image. Lalu untuk green distribution terhadap purchase intention, pengaruh langsungnya 0,10 kuadrat itu hasil 0,01 dengan pengaruh tidak langsung itu 0,22 kali 0,44 hasilnya 0,10. Di sini juga kesimpulannya adalah pengaruh langsung lebih kecil dari tidak langsung yang didominasi oleh brand image. Lalu untuk pengaruh green promotion terhadap purchase intention, di mana pengaruh langsung ini nilainya 0,22 kuadrat sama dengan 0,05. Lalu pengaruh tidak langsung melalui brand image itu 0,38 dikali 0,44 hasilnya 0,17. Kesimpulannya adalah pengaruh langsung lebih kecil dari tidak langsung yang didominasi oleh brand image. Di dalam pembahasan penelitian ini, pertama adalah pengaruh green product terhadap brand image. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai T value 2,14, lebih besar dari 1,96, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya ada pengaruh positif green product terhadap brand image. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,11, yang berarti besarnya pengaruh green product terhadap brand image adalah sebesar 11%. Dan sisanya sebesar 89% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Yang kedua, pengaruh green price terhadap brand image. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai T value 5,62 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green price terhadap brand image. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,30 yang berarti besarnya pengaruh green price terhadap brand image adalah sebesar 30%. Dan sisanya 70% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Yang ketiga adalah pengaruh green distribution terhadap brand image. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai T value-nya adalah 3,25 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, yang artinya ada pengaruh positif green distribution terhadap brand image.
dengan nilai koefisien jalur R kuadrat yang 0,22 yang berarti besarnya pengaruh green distribution terhadap brand image adalah sebesar 22%. Dan sisanya sebesar 78% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Berikutnya adalah pengaruh green promotion terhadap brand image. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh T-value 5,08 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green promotion terhadap brand image dengan nilai koefisien R kuadrat 0,38 yang berarti besarnya pengaruh green promotion terhadap brand image adalah sebesar 38%. Sisanya 22% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Lalu untuk hipotesa kelima, pengaruh green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Jadi bauran pemasaran hijau yang meliputi green product yang dibuat dan diproduksi benar-benar sesuai dengan konsep ramah lingkungan, di mana green price yang ditawarkan sesuai dengan produk hijau, green distribution yang mendukung lingkungan hidup, dan green promotion yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan, maka secara simultan dapat mempengaruhi brand image perusahaan food and beverage. Lalu berikutnya, pengaruh green product terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value-nya 5,22 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H6 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green product terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,18 yang berarti besarnya pengaruh green product terhadap purchase intention adalah sebesar 18%. Dan sisanya sebesar 82% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh green price terhadap purchase intention. Jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value-nya 3,34 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H7 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green price terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,13 yang berarti besarnya pengaruh green price terhadap purchase intention adalah sebesar 13%. Dan sisanya sebesar 87% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh green distribution terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value 2,17 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H8 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green distribution terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadratnya 0,10 yang berarti besarnya pengaruh green distribution terhadap purchase intention adalah 10%. Dan sisanya sebesar 90% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Lalu berikutnya pengaruh green promotion terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value-nya 3,86 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak, H9 diterima. Yang artinya ada pengaruh positif green promotion terhadap purchase intention, di mana koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,22 yang berarti besarnya pengaruh green promotion terhadap purchase intention adalah sebesar 22% dan sisanya sebesar 78% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Berikutnya adalah pengaruh brand image terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai T-value-nya 6,91 lebih besar dari 1,96 sehingga H0 ditolak dan H10 diterima, yang artinya ada pengaruh positif brand image terhadap purchase intention. Koefisien jalur R kuadratnya 0,44 yang berarti besarnya pengaruh brand image terhadap purchase intention adalah sebesar 44% dan sisanya sebesar 56% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Yang berikutnya adalah pengaruh green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Bauran pemasaran hijau yang meliputi green product yang ditawarkan benar-benar ramah lingkungan. Lalu green price yang sesuai dengan produk hijau. Lalu green distribution yang mendukung lingkungan hidup. Lalu green promotion yang dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Dan brand image yang sudah melekat baik pada konsumen. Maka secara simultan dapat mempengaruhi purchase intention atau minat beli pada perusahaan food and beverage. Untuk kesimpulan implikasi manajerial dan saran, untuk kesimpulan pertama adalah dalam penelitian ini ternyata terdapat pengaruh yang signifikan green product terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green product yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi kemasan. Lalu green product memiliki kemasan yang sederhana dan menarik serta menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan konsumen. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan green price terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green price
paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi harga lingkungan. Green Price memperhatikan daya beli konsumen dan gaya hidup konsumen. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan green distribution terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Di mana dimensi green distribution yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi meminimumkan dampak. Green distribution dilakukan dengan aman, tidak mengganggu lingkungan, dan penempatan produk dilakukan dengan memperdulikan lingkungan. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan green promotion terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green promotion yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah dimensi sasaran promosi. Green promotion dilakukan dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang produk ramah lingkungan dan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Yang kelima, terdapat pengaruh yang signifikan green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap brand image adalah variabel green price. Harga bagi konsumen menjadi pertimbangan penting selain variabel lainnya dalam mengingat citra merek. Nilai R kuadrat diperoleh sebesar 0,86. Artinya kontribusi keempat variabel bebas terhadap brand image sebesar 86%. Sehingga masih ada 14% faktor lain yang mempengaruhi brand image tetapi tidak diteliti. Yang keenam, terdapat pengaruh yang signifikan green product terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green product yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi kemasan. Green product memiliki kemasan yang sederhana dan menarik serta menggunakan bahan yang dapat dimanfaatkan konsumen. Yang ketujuh, terdapat pengaruh yang signifikan green price terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green price yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi harga lingkungan. Di sini green price memperhatikan daya beli konsumen dan gaya hidup konsumen. Yang kedelapan, terdapat pengaruh yang signifikan green distribution terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green distribution yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi meminimumkan dampak. Green distribution dilakukan dengan aman, tidak mengganggu lingkungan, dan penempatan produk dilakukan dengan memperdulikan lingkungan. Yang kesembilan, terdapat pengaruh yang signifikan green promotion terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green promotion yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi sasaran promosi. Green promotion dilakukan dengan memberikan informasi sejelasnya tentang produk ramah lingkungan dan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. 10. Terdapat pengaruh yang signifikan brand image terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi brand image yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah dimensi keuntungan asosiasi merek. Produk ramah lingkungan yang banyak diminati konsumen dan produk ramah lingkungan memiliki banyak manfaat. Lalu yang ke-11, terdapat pengaruh yang signifikan green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image serta secara simultan terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap purchase intention adalah variabel green price. Harga bagi konsumen menjadi pertimbangan penting selain variabel lainnya dalam keputusan pembelian. Harga yang lebih tinggi tidak masalah asalkan sesuai dengan kualitas dan manfaat dari produk ramah lingkungan yang ditawarkan perusahaan. Nilai R kuadrat diperoleh sebesar 0,99. Artinya kontribusi kelima variabel bebas terhadap purchase intention sebesar 99%. Sehingga masih ada 1% faktor lain yang mempengaruhi purchase intention tetapi tidak diteliti. Brand image berperan sebagai full mediating di mana green product, green price, green distribution, dan green promotion dapat meningkatkan purchase intention apabila konsumen memiliki brand image yang kuat. Untuk implikasi manajerial, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa green product, green price, green distribution, dan green promotion secara simultan berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Brand image dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, dan green promotion. Terutama untuk green price pada dimensi harga lingkungan yang memiliki pengaruh dominan terhadap brand image dibandingkan dengan variabel lainnya. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image secara simultan berpengaruh terhadap purchase intention
produk perusahaan food and beverage di Indonesia. Purchase intention atau minat beli dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan bauran pemasaran hijau yang meliputi green product, green price, green distribution, green promotion, dan brand image. Terutama untuk brand image pada dimensi keuntungan merek yang memiliki pengaruh dominan terhadap purchase intention dibandingkan dengan variabel lainnya. Lalu yang ketiga, variabel green product yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang bahan yang bisa didaur ulang. Bahan produk hijau bisa dibuat dari daur ulang dan produk hijau tidak berbahaya. Variabel green price yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang harga berdasarkan gaya hidup konsumen dan penyesuaian harga dengan manfaat produk. Variabel green distribution yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang pendistribusian produk secara pribadi melalui online. Variabel green promotion yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang pemilihan media untuk promosi dan durasi iklan. Variabel brand image yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang produk ramah lingkungan lebih tahan lama. Variabel purchase intention yang memiliki kategori rendah menurut persepsi responden adalah tentang ketertarikan konsumen pada produk ramah lingkungan. Untuk saran, pertama, green product terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green product yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi bahan. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak berbahaya bagi konsumen. Green price, yang kedua, green price terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Di mana dimensi green price yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi harga tinggi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menghitung dan menekan biaya lingkungan agar dapat bersaing dengan produk konvensional. Yang ketiga, green distribution terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green distribution yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi pengepakan. Untuk itu disarankan agar perusahaan menggunakan bahan untuk pengepakan dari bahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, green promotion terbukti berpengaruh terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Di mana dimensi green promotion yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah dimensi media promosi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat memilih media yang tepat dengan durasi yang cukup agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang kelima, green product, green price, green distribution, dan green promotion terbukti berpengaruh secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling rendah pengaruhnya terhadap brand image adalah variabel green product. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menginformasikan dengan jelas bahwa green product merupakan produk yang aman dan banyak manfaat. Yang keenam, green product terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Dimensi green product yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi bahan. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak berbahaya bagi konsumen. Lalu green price terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green price yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi harga tinggi. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menghitung dan menekan biaya lingkungan agar dapat bersaing dengan produk konvensional. Lalu yang kedelapan, green distribution terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green distribution yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi pengepakan. Untuk itu disarankan agar perusahaan menggunakan bahan untuk pengepakan dari bahan yang ramah lingkungan. Lalu yang kesembilan, green promotion terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi green promotion yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi media promosi. Ya, jadi disarankan juga agar perusahaan dapat memilih media yang tepat dengan durasi yang cukup agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang ke-10, brand image terbukti berpengaruh terhadap purchase intention pada perusahaan food and beverage di Indonesia, di mana dimensi brand image yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah dimensi keunikan merek. Untuk itu disarankan agar perusahaan lebih meningkatkan keunikan merek seperti produk aman dan lebih tahan lama. Yang ke-11, green product, green price, green distribution, dan green promotion terbukti berpengaruh secara simultan terhadap brand image pada perusahaan food and beverage di Indonesia. Variabel yang paling rendah pengaruhnya terhadap purchase intention adalah variabel green product. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menginformasikan dengan jelas bahwa green product merupakan produk yang aman dan banyak manfaat sehingga dapat menarik minat beli konsumen. Disarankan bagi peneliti lain yang
ingin melakukan penelitian dengan tema yang sejenis untuk menambahkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi brand image dan purchase intention, serta bagi peneliti lain untuk memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada perusahaan food and beverage saja, tetapi bisa dilakukan pada perusahaan-perusahaan go public lainnya dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.